dulu saya juga pernah dihukum karena dulu saya itu termasuk siswa yang nakal, gitu. Nakal dalam tanda kutip. Saya juga pernah dihukum, tapi yang saya salut dari guru saya itu adalah hukumannya itu tidak pernah hukuman yang sifatnya menyakiti, tapi hukuman yang sifatnya itu mengajari bahwa yang saya lakukan salah dan saya harus mengubahnya. Dan hukumannya bersifat hukuman yang bisa memberikan pahala. Contoh nih, contoh. Saya pernah waktu itu di pesantren, saya pernah absen tidak ngaji lebih dari absennya itu lebih dari 10 hari terhitung. Misalkan dalam dalam 1 tahun lebih dari 10 hari itu ada hukumannya. Hukumannya waktu itu adalah karena 10 hari maka hukumannya adalah ngaji selama jam ngaji yang kamu tinggalkan. Jadi yang harusnya misalkan hari Jumat atau hari libur, itu setelah subuh ada hukuman mengaji selama hari-hari yang ditinggalkan. Nah itu kan hukuman yang positif menurut saya. Positif karena apa? Karena saya juga akan menyesali karena yang lain bisa bersantai, bisa bermain sama teman-teman sekamar, sedangkan saya harus mengaji terus di depan dalamnya, di depan masjid misalkan. Itu mesti saya menyesal. Yang kedua, dengan mengaji kan saya dapat pahala juga. Ikhlas ra ikhlas aja jenenge ngaji Quran kan bagus. Nah, hukuman-hukuman seperti itu baik. Tapi kalau hukumannya sampai melukai secara fisik, menurut saya itu juga tidak bisa untuk dilakukan. Karena wong istilahnya saja jika anakmu usia 10 tahun belum sholat maka pukullah. Itu pukulannya bukan pukulan yang menyakiti tapi pukulan yang mendidik. Jadi pukulnya itu bukan kok pakai kayu tapi misalkan pakai apa yang tidak menyakiti tapi bikin ingat. Misalkan pakai apa nggih sarung atau apa sarung yang penting gak sakit tapi dia akan ingat terus. Oh, aku gak sholat, ya. Aku gak sholat. Itu sebenarnya khas pesantren itu. Dipakai identitasnya, tapi delalah kalah. Oke. Tapi kalau anaknya masih membangkang, misal hukumannya seperti tadi, hukumannya enteng kok ngaji gitu aja gitu. Itu kembali kepada bahwa apa yang kita upayakan itu tetap hasilnya nanti Allah yang memberikan. Nah, urusan Allah ini kalah. Jadi gini, selain kita memberikan takzir atau hukuman, kita sebagai orang tua atau sebagai guru juga wajib, ini yang paling penting daripada sekedar pendidikan dan hukuman, wajib mendoakan anak kita atau anak didik kita. Minimal kita fatihai satu persatu. Itu insya Allah dengan kita fatihai setelah sholat satu persatu, insya Allah hati anak kita atau anak didik kita akan melembut. Seperti itu. Jadi tidak cukup kita memberikan materi yang banyak, materi pendidikan yang banyak, kita memberikan hukuman yang begitu rupa, tapi tanpa doa, itu menurut saya akan sia-sia. Jadi sebagai orang tua, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mendoakan anak-anak kita, sekaligus memperbaiki diri kita terlebih dahulu.